TNI Marsikal Hadi Cahyanto akan berakhir pada 1 November 2021 mendatang. Namun hingga saat ini Komisi 1 DPR RI masih belum menerima nama-nama calon Panglima TNI yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo. Bagaimana mencari calon Panglima yang baru ini? Kita telah terhubung dengan pengamat militer Susaning Tias Nevo Handayani Kertopati. Selamat siang Mbak Nuning. Selamat siang Mbak Maya. Baik, Mbak Nuning Mbak Nuning, Assalamualaikum. Umumnya 3 bulan sebelum pensiun, nama calon pengganti Panglima TNI sudah diterima atau dikirim ke DPR. Namun hingga saat ini DPR masih belum menerima nama calon Panglima dari Presiden. Kira-kira apa yang menjadi pertimbangan Presiden dalam calon Panglima TNI kali ini, Mbak? Jadi kalau saya melihat Presiden memang secara kepribadiannya kan Pak Jokowi itu kan sangat berhati-hati untuk menentukan pejabat negara ya. Jadi memang dalam hal ini saya rasa sih tidak ada hal yang penting kita bahas sebagai sebab mengapa sampai hari ini masih belum juga diserahkan namanya ke DPR RI. Karena saya yakin Bapak Jokowi sebagai Presiden sedang mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Karena memang kan pada masa reformasi ini kan, sejak masa reformasi itu terkait dengan suksesi di TNI itu merupakan satu diskursus yang selalu menjadi penting dibicarakan karena memang TNI adalah komponen penting di negara ini begitu. Menurut saya sih hal yang menjadi sebab adalah karena Presiden ingin mendapatkan yang terbaik. Baik, jadi ada unsur kehati-hatian. Apakah ini kemudian diperbincangkan juga atau didiskusikan begitu antara Presiden walaupun memang memiliki hak prerogatif, namun juga dikomunikasikan ke partai politik pendukung pemerintahan? Kalau terkait dengan Panglima TNI, saya rasa itu hak prerogatif Presiden. Tidak ada kaitannya dengan partai politik dan dalam giat politik yang ada ya. Karena kan memang dalam nomenklaturnya TNI sendiri kan tidak berpolitik meskipun harus paham politik. Baik, Mbak Nuning, kalau melihat dari urutan matra seharusnya calon Panglima TNI ini yang selanjutnya berasal dari TNI AL begitu. Namun berdasarkan senioritas Kasat Andika Perkasa justru juga dikatakan lebih berpeluang. Ini bagaimana? Tidak demikian. Saya rasa itu adalah satu statement yang salah ya. Tidak harus lalu kemudian Angkatan Laut begitu atau siapa, ini kan hak prerogatif Presiden. Kalau menurut pandangan saya sekarang ini ya, kriteria dulu kita bicara. Kriterianya adalah calon Panglima TNI yang akan datang ini harus paham perang hibrida. Perang hibrida ini nirmiliter, militer, non-militer. Lalu perang cyber atau IT. Lalu kemudian juga perang nubika, di situ nuklir, biologi, dan kimia. Kita bicara itu dulu. Kalau kita bicara itu adalah jatahnya siapa, itu hak prerogatif Presiden, bisa juga itu kembali ke darat. Ya, dari Angkatan Udara ke darat. Tadi di infografis kan juga ada. Dari Bapak Muldoko, lalu kemudian ke Pak Gatot Nurmantio kan? Betul. Kita bisa lihat hal itu. Nah, di dalam undang-undang sendiri ya, pada pasal 13 ayat 4 Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2004 memang mengamanatkan jabatan Panglima TNI dapat dijabat oleh parti aktif yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan. Itu tidak disebut angkatan apa. Gitu. Dan itu yang namanya urut kacang, itu tidak ada di dalam undang-undang. Berarti tidak ada yang namanya urut-urutan matra begitu karena memang sesuai dengan undang-undang tidak disebutkan secara spesifik begitu matranya. Baik, Mbak Nuning terkait dengan munculnya Kepala Staf, ya, Kepala Staf. Baik, Mbak Nuning terkait dengan munculnya pamflet yang menyatakan dukungan terhadap misalnya salah satu kepala angkatan ini, bagaimana Mbak Nuning melihatnya? Saya yakin baik itu Kasat, Kasau, mereka mengerti bahwa untuk menjadi Panglima TNI itu tidak butuh pamflet. Itu pasti berasal dari oknum yang kira-kira
ingin berbudi baik terhadap salah satu kepala staf yang dia calonkan, kira-kira bisa dapat proyek atau mendapatkan kebaikan hati dari calon Panglima TNI yang dia dukung. Kalau Panglima TNI-nya pandai, itu dilarang harusnya. Tidak perlu ada lagi itu pamflet-pamflet seperti itu. Baik, Mbak Nuning, lalu apa saja kemudian tantangan dari Panglima TNI ke depan? Tantangannya banyak sekali ya, justru itu memang tadi saya sebutkan bahwa kriteria itulah yang paling penting. Jangan kita lihat angkatan darat, udara, atau lautnya gitu, tetapi itu yang harus dimiliki, yaitu kemampuan perang secara konvensional maupun kontemporer. Lalu kemudian pengetahuan mengenai perang cyber, perang IT, perang nubika, nuklir, biologi, kimia. Dalam kondisi COVID-19 sekarang ini, memang perang nubika itu menjadi satu perhatian dari calon Panglima TNI ke depan, gitu. Di mana juga memiliki kemampuan diplomasi yang baik, serta memiliki satu hal yang membuat dirinya disegani di lingkungan strategis pada tataran global, gitu. Itu hanya bisa dilakukan apabila Panglima TNI tersebut juga menguasai bahasa misalnya. Dan yang penting lagi adalah dari sudut akademik, ya. Karena kalau kita mendapatkan seorang Panglima TNI yang cerdas, pandai, dan akademiknya baik, maka kita sebagai bangsa dan sebagai warga negara Indonesia ini bangga. Lalu kemudian kita juga tidak perlu khawatir melihat ancaman yang ada di sekitar kita. Misalnya ada ancaman Laut Cina Selatan, lalu ancaman hibrid yang tadi saya sebutkan, militer, non militer, sama nir militer, lalu ancaman cyber. Lalu kalau kita bicara misalnya Laut Cina Selatan, bukan tidak mungkin seorang angkatan darat atau angkatan udara itu tidak bisa gitu. Jadi misalnya kita bicara ancaman di Laut Cina Selatan kan tidak melulu harus angkatan laut. Kita bicara mengenai hybrid juga tidak melulu harus angkatan darat. Seorang Panglima TNI itu harus integrated pengetahuannya. Demikian. Baik, terkait dengan kriteria yang tadi disampaikan oleh Mbak Nuning di TNI sendiri, calon-calon tersebut ada banyak potensinya begitu ya Mbak? Yang paling penting adalah nilai akademik, lalu kemudian kemampuan diplomasi secara internasional baik, gitu. Karena kalau tidak, maka kita tidak disegani juga. Sosok Panglima TNI kita itu butuh disegani di tingkat global, gitu loh. Jadi bukan hanya dirinya berbekal sebagai kepala staf saja, begitu. Baik, jadi yang bisa kita tunggu adalah saat ini menantikan begitu nama-nama yang akan disampaikan oleh Presiden ke DPR begitu ya Mbak Nuning? Ya, kita tunggu saja. Saya yakin sebentar lagi kok. Nggak akan lama lah ini Presiden akan mengajukan nama dari calon Panglima TNI yang ada yang sudah digodok sedemikian rupa siapapun itu. Dan saya berharap kriteria yang tadi saya sampaikan itu melengkapi penilaian Presiden Jokowi untuk memilih panglimanya, bukan hanya dekat dengan Presiden saja. Karena sampai hari ini ya, kesan bahwa Panglima TNI itu adalah mantan orang dekatnya itu masih ada loh. Nah itu harus dihapus. Karena kita butuh ke depan nanti pemilihan Panglima TNI lebih profesional dan lebih memiliki tahapan-tahapan yang mumpuni ya. Sehingga Panglima TNI itu jangan gagap pengetahuan, juga pengetahuan cyber ya, karena sekarang perang cyber, lalu kemudian perang hibrida, perang nubika ya, itu perang-perang canggih seperti itu harus dikuasai. Baik, tentu kita berharap kesan yang ada sebelumnya bisa terhapus begitu dan tadi memenuhi kriteria-kriteria yang diharapkan untuk tantangan perang-perang canggih yang tadi dikatakan oleh Mbak Nuning. Terima kasih Mbak Susaning Tias Nevo Handayani Kertopati, pengamat militer telah bergabung sama kami di Klip Indonesia Siang. Selamat siang Mbak.